Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang working capital. Working capital ini kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, sering disebut dengan istilah modal kerja. Kalau kita berbicara tentang modal kerja ini, merupakan suatu modal bersih yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Dan manakala kita lebih jauh membahas tentang working capital ataupun modal kerja ini, maka modal kerja ini terbagi menjadi dua jenis, yang mana jenis modal kerja yang pertama yaitu permanent working capital. Permanent working capital ini merupakan suatu modal kerja yang bersifat berkelanjutan, karena dibutuhkan untuk kelancaran operasional suatu perusahaan. Permanent working capital ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah primary working capital, di mana ini adalah untuk menjamin lancarnya suatu perusahaan. Dan kelompok yang kedua adalah normal working capital, yang mana ini merupakan persentase keseluruhan dari jumlah modal kerja untuk pengembangan perusahaan. Ini adalah dua kelompok yang masuk dalam permanent working capital. Kemudian yang kedua yaitu variable working capital. Variable working capital ini jumlahnya tidak menentu. Ini tergantung pada pola produksi di perusahaan. Variable working capital ini juga terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu seasonal working capital, di mana perubahannya tergantung pada fluktuasi musim. Kemudian yang kedua adalah cyclical working capital, yang mana perubahannya ditentukan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga yaitu emergency working capital, di mana biasanya
ini akan tergantung pada kondisi darurat yang tidak bisa ataupun sulit untuk dilakukan prediksi. Nah, itulah dua kelompok besar ataupun jenis dari modal kerja. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui besaran dari modal kerja tersebut? Modal kerja ini akan dapat kita ketahui manakala kita telah mengetahui berapa aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan kewajiban lancar dari perusahaan. Nah, sesuai dengan formula tersebut, yaitu di mana modal kerja itu merupakan aktiva lancar yang dikurangi dengan kewajiban lancar, maka dengan sendirinya modal kerja itu pun di dalamnya mengandung beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar ini merupakan manfaat ekonomi yang diharapkan untuk diterima oleh perusahaan dalam jangka 12 bulan ke depan. Dan yang termasuk dalam aset lancar ini, diantaranya yang pertama adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini merupakan semua uang yang dimiliki oleh perusahaan. Dan termasuk di dalamnya adalah mata uang asing dan juga jenis investasi tertentu seperti rekening pasar uang dengan resiko yang sangat rendah dan juga jangka waktu investasinya pun sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah persediaan. Persediaan ini adalah semua barang yang tidak terjual dan disimpan. Persediaan ini mencakup diantaranya adalah bahan mentah yang dibeli oleh perusahaan untuk diproduksi. Kemudian ada juga persediaan yang telah dirakit sebagian dan masih dalam proses lanjutan. Dan juga yang masuk di dalam persediaan ini adalah barang jadi yang belum terjual. Ini adalah persediaan. Kemudian yang ketiga adalah piutang usaha. Piutang usaha ini adalah seluruh klaim kas atas barang persediaan yang dijual secara kredit. Jumlahnya itu harus dimasukkan setelah dikurangi penyisihan pembayaran yang diragukan.
Kemudian yang keempat adalah piutang wesel. Piutang wesel ini merupakan semua tagihan atas uang tunai untuk perjanjian lain, di mana sering disetujui melalui suatu perjanjian yang ditandatangani secara fisik. Kemudian yang kelima, yaitu biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini adalah seluruh nilai biaya yang dibayar di muka. Walaupun sulit untuk melikuidasi aset-aset ini jika memerlukan uang tunai. Aset-aset tersebut tentu tetap memiliki nilai jangka pendek dan termasuk dalam aset tersebut. Kemudian yang keenam adalah lain-lain, di mana untuk lain-lain ini adalah aset jangka pendek lainnya. Itu adalah aset lancar. Kemudian yang kedua adalah komponen kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini merupakan seluruh hutang yang harus ataupun akan dibayar oleh perusahaan di dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Kewajiban lancar ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu hutang usaha. Hutang usaha ini adalah semua tagihan yang belum dibayar kepada vendor untuk persediaan bahan mentah, utilitas, pajak properti, biaya sewa, atau biaya operasional lainnya yang terutang kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah hutang gaji. Hutang gaji ini adalah semua gaji dan upah yang belum dibayarkan untuk staf perusahaan. Ini akan tergantung pada waktu pembayaran gaji oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagian lancar dari hutang jangka panjang. Bagian lancar dari hutang jangka panjang ini adalah semua pembayaran jangka pendek yang berkaitan dengan hutang jangka panjang. Sebagai contoh, suatu perusahaan harus menyewa gudang selama 10 tahun misalnya, di mana pembayaran untuk 12 bulan berikutnya dianggap sebagai utang jangka pendek, dan yang 9 tahun berikutnya itu dianggap sebagai utang jangka panjang. Jadi dalam hal ini hanya 12 bulan saja dari 10 tahun di awal yang dimasukkan saat menghitung modal kerja.
Kemudian yang keempat adalah hutang dividen. Untuk hutang dividen ini merupakan semua pembayaran resmi kepada pemegang saham. Perusahaan dalam hal ini dapat memutuskan untuk menolak pembayaran dividen di masa depan. Tetapi harus tetap memenuhi kewajiban atas dividen yang telah disahkan. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan seluruh modal yang diterima sebelum pekerjaan selesai. Jika perusahaan mengalami kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka dalam hal ini perusahaan dengan terpaksa harus mengembalikan modal kepada klien. Ini tentu menjadi sangat wajar. Karena di dalam dunia bisnis, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karenanya, dalam menyikapi potensi adanya kegagalan dari sebuah pekerjaan dari pihak ketiga, maka biasanya perusahaan telah mengantisipasinya dengan berbagai instrumen. Tentu, sebelum perusahaan menerima pekerjaan yang diberikan oleh pihak lain, terlebih dahulu harus melakukan analisis tentang berbagai hal yang menyangkut tentang pekerjaan-pekerjaan dimaksud. Ini tentu membutuhkan ketelitian dan juga kehati-hatian. Oleh karenanya, dengan analisis yang valid, maka kemungkinan kegagalan ini diharapkan tidak akan terjadi. Ataupun misalnya skenario terburuk, kegagalan tersebut masih bisa terjadi, maka perusahaan bisa melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi potensi kegagalan dalam penyelesaian pekerjaan. Itulah pembahasan yang teramat singkat tentang modal kerja ini. Tentu ini menjadi sangat krusial. Pemahaman tentang modal kerja ini, utamanya agar perusahaan ataupun entitas bisnis dapat mengambil suatu kebijakan dalam rangka menjaga
agar modal kerja ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang working capital ataupun modal kerja ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.